Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bang. Waalaikumsalam. Sebelum masuk ke wawancara, alangkah baiknya kita memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Alda Novitasari. Saya dari program studi pendidikan musik Universitas Lampung. Kalau abang sendiri, siapa bang namanya bang? Gimana betul? Oh, Betul suaranya. nama saya Alda Novitasari. Alda, biasa dipanggil Alda. Jelas nggak bang? Ada jelas, ada hilang. Oh, Jelas tapi ada hilang. saya dari program studi pendidikan musik bang, Ya, Unila. Kalau abang sendiri siapa bang namanya bang? kalau nama saya Bagus. Bang Bagus. Ya, Oh ya. Abang Bagus sendiri nih sebagai apa ya bang? saya kebetulan sebagai manajer Albani. Oh, manajer Albanis. Ya, sekaligus player kalau dia. Player. terus juga. Player apa bang? Gimana? Player apa bang? agak putus-putus loh suaranya Kak. Ya, hilang. Player apa bang? Player apa? Pemain player gitar. Oh, gitar. Gitar ini. Gitar elektrik. Ya, gitar elektrik. Kalau abang yang atas ini siapa bang namanya bang? Gimana Abang yang satunya siapa namanya? ya, perkenalkan nama saya Rini. Oh, abang Rindi. Kebetulan di Albanis tugasnya sebagai gitaris juga, Gitaris 2. Oh. Berarti elektrik cuma gitaris 2. kalau yang memiliki rencana mendirikan grup Albanis ini siapa bang? Gimana rencana yang membuat Albani? Ya, Sama bentuk. Oh ya, kebetulan yang membentuk Albani itu saya sendiri. Itu ini langsung diceritain ya atau gimana? iya nggak apa-apa bang, nggak apa-apa. Oh ya, jadi awalnya tahun 2023. Nah itu iseng sih sebenarnya, karena waktu itu suka musik, terus pernah juga main musik di event lain gitu, terus merasa tertarik gitu, kayak kayaknya mending punya band sendiri deh gitu. Waktu itu ada temen tapi enggak dari band juga, temen aja. Jadi gimana kalau kita buat band gitu. Akhirnya waktu itu sepakat buat band tapi masih bingung namanya. Itu bandnya. Terus malam itu juga sih langsung tercetus gitu, cari nama yang baik-baik apa ya gitu. Terus kan bingung tuh, terus kenapa nggak dari nama kita aja gitu. Jadi sebenarnya terinspirasi dari nama saya sendiri. Oh, Ya, saya kan lengkapnya Bagus Rizky Albani gitu. Jadi ada dalam artian Albani itu anak laki-laki bangsa Indonesia gitu. Jadi ditambahin S aja gitu, tapi beda arti. Jadi Albanis itu tercipta karena anak laki-laki baik, lucu dan manis gitu sebenarnya. Gitu sih bagus singkatnya. bagus. Ya, itulah filosofinya. Bagus. Jadi mudah-mudahan harapannya ya anaknya juga baik-baik dan itulah. Ya, Ya, formula juga ceritain yang kan 3 personil kan. Ya. Kalau bentuk dulu kan nggak full personil. Jadi intinya personilnya tuh cuma 3 dulu, karena memang terbatas gitu. Terus berjalannya waktu, mungkin karena memang
Albani sudah mulai banyak orang tahu gitu, ternyata kita butuh banyak player gitu. Jadi beberapa dari player-player yang sekarang itu udah jadi Albani itu dulunya cabutan gitu. Tapi adanya waktu itu kesepakatan perundingan, jadi sekarang playernya jadi ada orang 7 player gede. player inti 7. Itu memang dari kenalan abang sendiri atau gimana bang? Nyari player itu? Player itu ada yang memang ketemu sering main gitu, ada juga yang memang kenal-kenalan aja gitu. Dari satu ini dia ngajak temennya kalau ini bisa main ini gitu, jadi coba ikut gabung sama kita gitu, ternyata cocok ya itu langsung gabung gitu. Biasanya kalian tampilnya di mana aja bang? Kalau untuk sekarang kita sudah berjalan hampir 1 tahun, itu kita reguleran di Sky Lampung Cafe, tepatnya di dekat LHDI Putra. Ya, kita siap semua. Jadi untuk hari lain kita mungkin mainnya di event-event gitu sih biasanya, opening cafe atau di angkringan juga gitu. Ya untuk event besar mungkin kita pernah main di Badan Lampung Expo ya. Ya, Badan Lampung Expo tahun berapa kemarin? 2024 tahun kemarin. 2024 sama tuh Bapak kita terakhir kemarin bulan apa tuh? Kita juga bulan Akhir tahun lah. akhir tahun Desember. Akhir tahun itu Bapak. Ya, Ya cara event juga sih, event musik gitu sih. Berarti paling jauh di Tubaba. ya Paling tahu. Bapak. Ya, Ada nggak bang tempat yang paling berkesan saat kalian tampil? Gimana? tempat paling berkesan sih tetap di Tulang Bawang ya, karena memang vibe ini tuh beda banget gitu. Jadi kayak kita sebagai musisi itu kayak benar-benar dihargai gitu, kayak benar-benar ditunggu gitu. Jadi apa ya, kita menghibur tuh jadi lebih lepas gitu, jadi lebih seneng aja, lebih bahagia gitu. Vibe-nya kayak benar-benar kita ini ditunggu di sana gitu. Jadi kayak suasananya juga keren, rame juga gitu sih. Jadi hal paling indah. Sorry ya, lanjut sama sebab bentar ya. Nggak apa-apa bang, aman-aman. Bentar aja. Udah berapa lama bang band Albanis ini terbentuk? Albani kebetulan sudah 2 tahun. Oh udah 2 tahun loh. Februari kemarin. Ya 15 Februari kemarin kita ngerayain 2 tahun Albanis. Alhamdulillah. Bagaimana perjalanan awal kalian sampai akhirnya memilih genre dangdut koplo ini bang? Awal perjalanan itu apa ya, pasti banyak suka dukanya sih. Jadi memang untuk apa ya, mengumpulkan personil itu dalam satu grup itu memang susah awal-awalnya. Kita harus ngibangin ego masing-masing gitu. Kita harus benar-benar mengetahui karakter masing-masing gitu untuk disatukan di satu band gitu, dengan satu genre gitu. Jadi dulu memang ya banyak lah, kayak kita tampil tuh kayak masing-masing gitu, kayak nggak ada gitu di awal. Jadi
yang susah dia membentuk itu karakternya itu. Jadi semua itu harus tahu apa ya, benar-benar imbangin lah intinya bahasanya gitu, sampai akhirnya ketemu di titik kayak kita ini keluarga gitu, bukan cuma band. Jadi keluarga ya kita harus apa ya, harus benar-benar menguatkan itu gitu, kekeluargaan gitu. Jadi nggak cuma ngeband, tapi kita juga silaturahmi gitu, kita juga mengenal satu sama lain. Jadi sampai berapa berjalannya waktu, benar-benar kita udah ngebentuk itu semua gitu. Jadi kita udah paham karakter masing-masing gitu. Jadi udah main pakai chemistry, udah pakai hati. Jadi main ngeband itu ikhlas aja gitu, jadi berjalan aja. Ya itulah awal-awalnya gitu. Sampai sekarang, sampai mungkin udah ya banyak lah alhamdulillah yang tahu Albanis. Untuk ngatur jadwal latihannya itu susah nggak Bang? Ya, kalau untuk jadwal latihan itu emang agak sulit ya, bisa dibilang sulit gitu. Karena emang punya kesibukan masing-masing gitu. Jadi kemungkinan tuh paling bisa tuh mungkin sebulan itu 2 kali latihan. Tapi memang kalau kita tuh buat jadwalnya tuh 1 minggu sekali atau 2 kali gitu harus latihan. Cuman karena mungkin waktu dan kesibukan masing-masing gitu. Jadi sekarang lagi berjalannya tuh ya mungkin 1 bulan 2 kali gitu. Bisa juga kita latihan itu waktu kita manggung gitu. Jadi kayak kita coba di sini aja ya lagunya gitu, apa yang terbaik kita coba di waktu. Tapi sebelumnya belum pada dengar lagunya ya sebelum itu. Jadi ini tabrak gitu dengan kita reguler. Ya ada lagu ini nih. Jadi ya karena beliau nyanyi sih. Karena beberapa personil juga kan kita udah kirim dari grup. Bagaimana? Jadi sih kadang berhasil sih. Ya gitu. Albanis ini udah ngeluncurin album ya Bang? Single gitu. Jadi kita udah ngeluncurin single pertama, yaitu judulnya Kelingan Semu. Album dulu. Ya, jadi masih single pertama sih. Single aja. Itu untuk pembuatan liriknya itu bareng-bareng atau siapa? Kenapa ya? Buat lagunya proses ya. Iya. Tapi Untuk lagu sih itu kita yang di tempat itu ada 3 orang sih. Jadi untuk struktur kayak lirik itu aku bikin kan waktu itu. Dan kurang bagus kan, kurang bagus. Ada yang tambahan dari Mas Adi, si drummer, kebetulan dia juga boleh ketika untuk direct musik. Dan juga Mas Edo mungkin ada beberapa lirik yang ditambahin dengan dia. Gitu. Jadi ya kalau untuk prosesnya sih ya tadi nulis dulu, lagu dulu, kayak itu kita buat guide musiknya. Setelah kita buat guide musiknya, ke dapur rekaman langsung kita bikin guide untuk profesional ya. Biasanya kalau pembuatan lirik itu terinspirasi dari apa Bang? Sebenarnya kalau untuk lirik ya, lagu itu sebenarnya kalau mau enak menurutku ya pribadi, lirik yang benar-benar maksudnya dari kisah nyata mungkin, dari cerita mungkin, dan yang harusnya idealnya yang harus kelihatan jadi nyambung aja di musiknya dan nanti silah. Ini Elingan Semu artinya apa Bang? Bagus, boleh jelasin kalian sih. Kelingan Semu itu artinya teringat senyummu. Jadi Keling ya semu itu senyum. ya gitu. Jadi Jadi emang lagu ini terinspirasi dari ada personil kita. Jadi
seorang pria gitu yang dia tuh ingat sama mantannya gitu, tapi lewat senyumnya gitu. Jadi kamu kayak gitu lah. Mudah-mudahan ya mudah-mudahan tapi sekarang ya senyumnya gitu. Jadi kayak bikin itu saat latihan pas latihan musik, apa ada yang personil yang susah banget diajak latihan? ya pasti ada beberapa, pasti ada yang susah banget ya. Mungkin memang karena yang pertama memang ada kesibukan ya, jadi kayak dari kami ini kan memang hampir seluruhnya tuh punya memang kerjaan utama gitu, daripada kalau band ini kan masih bisa masih bisa di nomor dua kan gitu, karena yang utama kan ada yang kerja gitu. Jadi penghalangnya sebenarnya kesibukan kerja sih gitu, tapi kalau untuk memang free semua kita pasti bisa latihan semua. Yang susahnya memang kalau untuk bekerja aja, tapi ada pasti kan bisa sih ya. Berarti rata-rata umur dari playernya udah 20 ke atas, Bang? Iya benar. paling muda itu masih tahun muda. Ya, yang tukang gendang paling muda itu 2003. Ya, kelahiran 2003 dia. Lanjut, Bang. Boleh. Bagaimana respon dari penonton atau masyarakat saat pertama kali melihat nama Albanis, lalu mendengar musik kalian yang ternyata dangdut koplo? Ya, awal mulanya waktu itu kita main di kafe, sebuah kafe sih dulu pertama kali. Jadi dulu tuh memang koplo itu kan lagi naik daun banget tahun-tahun 2023 berapa. Jadi memang banyak yang muncul gitu dari koplo gitu. Jadi memang responnya itu ya baik gitu. Jadi kayak mereka penasaran gitu. Ini band baru tuh, pengen lihat sih kayak mana gitu. Dan ternyata mungkin sesuai ekspektasi mereka gitu kan. Gitu. Jadi ketika kita tampil di kafe itu rame banget, kafenya juga rame, terus yang joget juga rame, yang nikmatin musik juga rame gitu. Dan ya banyak yang excited aja gitu kok. Ternyata ada band yang namanya tuh nggak koplo-koplo banget gitu, tapi tiba-tiba genrenya koplo gitu, tapi menarik lah gitu. Jadi dari situ mulai banyak kayak minat dari beberapa kafe yang undang kita juga gitu, oleh gitu sih. Jadi awal-awalnya memang responnya baik banget dari penonton gitu, fans lah bisa dibilang. Gitu. Itu mayoritas penontonnya anak muda atau ibu-ibu, bapak-bapak? Mayoritas penonton memang anak muda sih. Itu kalau umur mungkin bapak berapa lah gitu, kalau ibu juga beberapa gitu. Pernah survei juga ketika dengar lagu Albanis itu di Spotify ya, surveinya umuran itu dari 20 tahun sampai 30 tahun ya, range segitu tuh, kisaran segitu tuh ketika kita survei di Spotify artisnya ya. Jadi ya kalangan itu lah yang memang. Ini nanti Alda izin buat di-upload di YouTube, terus bikin blogspot sama upload di Instagram. Ya boleh. Nanti Alda bikin majalah juga. Oke. Baik. Oke, nanti kalau Makasih. apa ya, kalau untuk kayak buku atau apa bisa Mas bagus. Oh, Iya. Kita bisa langsung panggil, misalkan memang harus ada identitas dari kita dan bisa kita kirim
apa profil pribadi sama ininya atau ridersnya nanti boleh sih, nanti kita kirim. Oke Bang, makasih ya Bang. Maaf sudah mengganggu waktunya. Ya, makasih. Banyak juga buat Alda. Terima kasih udah apa ya, rekomendasi kita lah gitu, udah menarik kita juga gitu. Jadi ya mudah-mudahan ini apa ya, sebagai langkah awal juga untuk tugas kamu juga semoga lancar. Ya, kita juga bisa saling silaturahmi lah gitu. Makasih ya Bang. Yaudah, gitu aja yang dapat Alda sampaikan. Alda akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.